Halo semuanya, hari ini kita bakal ngupas tuntas sesuatu yang super krusial buat transformasi digital di sektor pelayanan publik kita. Dan pastinya, shout out spesial buat teman-teman dari kelompok 2. Ada Adi Dwi Akduli, Andian Yudhistia, Gandung Fitra Akbar, Muhammad Iqbal Farelian, dan Monica Dwi Laura. So, langsung aja kita mulai ya. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngebahas era baru pelayanan publik, terus masuk ke konsep Smart ASN, cakap dan budaya digital, apa ancaman jika tidak diterapkan, gimana mewujudkan tata kelola bersih, sampai diakhiri dengan ajakan, mari cakap berbudaya digital. Nah, kita masuk ke bagian pertama, era baru pelayanan publik, di mana kita benar-benar mulai meninggalkan sistem manual. Coba bayangin, kita udah mulai ninggalin tumpukan kertas yang bikin pusing itu. Tapi, di tengah pergeseran yang super cepat ke arah teknologi digital ini, ada satu pertanyaan kritis nih buat kita semua. Apakah ASN kita sudah benar-benar siap menghadapi perubahan ini? Karena jujur aja ya, sehebat apapun aplikasi atau sistem canggih yang kita bangun, ujung-ujungnya, manusianya lah yang jadi penentu utama. Kalau orang di balik sistem yang nggak siap, ya percuma kan? Lanjut ke bagian kedua, mengenal konsep Smart ASN sebagai solusi utamanya. Jadi, buat ngejawab tantangan monumental tadi, solusinya adalah konsep Smart ASN. Kalau dari temuan kelompok 2, Smart ASN ini tuh aparatur yang punya 3 karakteristik inti. Mereka harus profesional, punya integritas tinggi, dan, ini yang penting, sangat adaptif terhadap teknologi. Tujuannya buat apa sih? Pastinya secara spesifik, buat ngedukung tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Jadi ini tuh ibarat racikan sempurna antara sikap profesional yang mendalam dengan skill adaptasi teknologi tingkat tinggi. Masuk ke bagian ketiga nih, cakap dan budaya digital, yang jadi 2 pilar utama kita. Nah, yang menarik banget di sini adalah soal keseimbangan. Buat jadi Smart ASN, ada keseimbangan fundamental yang wajib banget dijaga. Di satu sisi kita punya yang namanya cakap digital. Ini tuh murni soal kemampuan teknis kita pakai sistem IT. Tapi ingat, skill teknis yang jago ini bakal pincang kalau nggak diseimbangkan sama budaya digital. Apa itu? Yaitu etika dan nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Beneran deh, kita mutlak nggak bisa milih salah satu doang. Dua-duanya harus jalan bareng. Terus gimana sih praktik konkretnya? Kalau ngomongin cakap digital, berarti ASN itu dituntut buat benar-benar mahir mengoperasikan sistem kerja, kayak e-office atau aplikasi Sri Kandi. Terus, mereka juga harus punya insting tajam buat verifikasi informasi sebelum ngambil keputusan, lincah berkolaborasi secara digital, dan pastinya super ketat jaga keamanan data. Coba bayangin, dengan skill teknis yang konkret kayak gini, kerjaan pasti jauh lebih efisien kan? Layanan masyarakat juga bakal otomatis melesat lebih cepat. Sementara itu, untuk budaya digital, fokusnya lebih ke mentalitas dan etika kita. Ini termasuk gimana kita berkomunikasi dengan sopan, pantang banget yang namanya nyebarin hoax, jaga integritas data, menghargai perbedaan, dan pastinya patuh sama aturan hukum, kayak UU ITE. Terus kenapa sih budaya ini dijadiin fondasi? Well, alasannya simple tapi krusial. Kecakapan teknis kalau nggak dibarengin panduan etika itu bahaya banget loh. Budaya digital inilah yang jadi rem cakram kita. Mastiin teknologi selalu dipakai dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang kita agak serius dikit. Masuk ke bagian keempat. Ancaman jika tidak diterapkan dan resiko mengabaikan 2 pilar ini. Jadi poin pentingnya di sini adalah melihat 2 jenis kegagalan ekstrim. Kalau cakap digital kita yang lemah, waduh, operasional bisa lumpuh. Pelayanan jadi lambat banget, penuh error atau kesalahan data, dan kualitas keputusannya terjun bebas. Tapi perhatiin deh sisi satunya. Kalau budaya digital kita yang lemah, dampaknya tuh ngerusak dari dalam. Hoak bisa menyebar luas, integritas hancur, dan terjadi pelanggaran etika yang fatal. Intinya sih, kurangnya skill teknis emang bikin sistem macet. Tapi kurangnya budaya, itu bisa bikin moral institusi kita ambruk total. Nah, move on dari yang serem-serem, kita masuk ke bagian kelima, mewujudkan tata kelola bersih lewat langkah-langkah peningkatan yang proaktif. Gimana sih cara konkret buat naikin cakap digital kita? Pertama, kita harus ngerutinin pelatihan sistem digital. Kedua, dorong terus literasi informasi dan data tanpa henti. Ketiga, nah ini krusial, jadiin verifikasi informasi itu sebagai refleks bawaan kita, bukan cuma pas lagi ingat doang. Dan yang keempat, perkuat keamanan akun digital kita semaksimal mungkin. Terus, buat ngebangun budaya digital yang kokoh, mulainya dari mana? Langkah pertamanya adalah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan core values berakhlak. Habis itu, biasain deh nerapin etika komunikasi digital, kelola jejak digital kita. Ingat loh, jejak digital itu kejam, dan tingkatkan kesadaran soal hak digital. Dan jujur aja, ini ngebuktiin secara brilian gimana nilai-nilai kebangsaan kita yang udah ada dari dulu ternyata bisa banget menyatu dengan mulus ke dalam gaya hidup kita di era modern ini.
So, apa yang terjadi kalau kita berhasil ngegabungin skill teknis digital yang tajam dengan nilai-nilai budaya yang luhur? Hasilnya luar biasa banget. Kita bakal beneran melihat wujud nyata dari good governance. Institusi jadi transparan, akuntabel, kerjanya efektif, dan goal akhirnya, pelayanan publik yang disajikan itu benar-benar berkualitas tinggi dan bisa diandalkan sama masyarakat. Dan kita sampai di bagian terakhir, bagian ke-6, mari cakap berbudaya digital. Ini adalah sebuah panggilan aksi buat kita semua. Pesan kuat dari teman-teman kelompok 2 ini clear banget. Mari berbudaya digital dan cakap digital untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Guys, ini bukan sekedar slogan manis ya, ini komitmen harian kita. Jadi, sebelum kita tutup bedah materi ini, coba tanyain deh ke diri kalian sendiri. Apakah kita cuma mau jadi penonton pasif di era teknologi ini? Atau kita mau turun tangan jadi penggerak utama revolusi Smart ASN yang bakal bikin masa depan negara kita lebih bersih dan maju? Pilihan itu ada di tangan kita semua. Sampai jumpa!